analisis perilaku masyarakat dalam pemasaran. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pasar, ya. Nah, sekarang tentang perilakunya, ada pasar, ada perilaku masyarakatnya. Masyarakat di sini siapa? Kita sebagai konsumen. Kita lihat konsepnya, konsep perilaku itu, kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian menganalisa perilaku, ya, terhadap keputusan pembelian. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi, ya, yang mempelajari bagaimana individu atau kelompok itu memilih. Pernahkah Bang Agus pergi ke pasar? Pernah. Kemudian Bang Agus pernah memilih, begitu melihat, kemudian memilih barang yang akan dibeli. Memilih dulu atau langsung membeli? Memilih yang lebih bagus, lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Apa lagi? Layak digunakan. Oke. Setelah memilih, membeli atau dilihat? Kiranya memang tertarik atau bagus, saya beli. Kalau menurut saya cuma beli. Oke. Pernah ada kita memilih, lalu membeli, lalu menggunakan? Pernah. Kemudian ada nggak selanjutnya mengevaluasi produk yang kita beli? Oh, ternyata ini produk berguna sekali untuk hidup saya, atau ternyata ini produk nggak diperlukan juga sih sebenarnya. Pernah nggak ada? Pernah. Coba diceritain. Ceritakan dan beli sampai rumah tuh memang silakan mencari maksudnya dan waktu itu kan juga jadi kayak inisiatif tapi dari barang itu kan bagus jadi tempat pelan Oke. Perilaku konsumen adalah studi mengenai bagaimana individu, ya, kelompok dan organisasi memilih dan menggunakan barang jasa, ide atau pengalaman. Ini mengapa perilaku itu sangat penting, ya, dalam pemasaran. Yang pertama adalah membantu memahami, ya, pasar itu membantu kita kira-kira, ya, bagaimana diperlukan nggak sama konsumen? Oh, ternyata perlu. Nah, kemudian adalah menentukan strategi pemasaran, bagaimana nih cara menjualnya nih. Nah, kan bagaimana cara memasarkannya supaya, ya, masyarakat sebagai konsumen itu mau membeli barang kita. Pernah, ya, sudah diulang berapa kali, pernah kita lihat orang buka usaha baru 2 atau 3 bulan usahanya tutup. Pernah? Nah, apa yang terjadi? Karena tadi dia menggunakan kami. Dia dari apa sih yang pasar butuhkan? Nah, kan? Jadi kita menerapkan perilaku konsumen ini salah satunya mengurangi risiko kegagalan masyarakat terhadap. Yang kedua, faktor sosial, ya, dipengaruhi oleh keluarga, kelompok, preferensi, status sosial dan dalam masyarakat. Oke, kira-kira ada yang pernah beli barang, tetapi itu atas rekomendasi oleh orang lain. Kenapa? Kenapa? Media sosial itu kan biasanya bersifat viral tuh. Oke. Sekarang itu direkomendasikan. Jadi saya bikin coba ini jadi pengen kan dengan viral tadi yang saya coba beli dan makan juga beli. Ternyata makanan ini direview berarti enak. Setelah kita beli, ya, dicoba, ternyata enak nggak? Enak nggak? Tergantung. Iya, preferensi, ya, kesukaan. Oke, ada faktor
Pribadi, ya. Contoh pribadi ada apa saja? Pribadi ini muncul dari mana? Ada psikologis, ada motivasi, terus ada persepsi, pembelajaran, dan sikap. Nah itu ya. Pengalaman. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasar pembelian. Nah, ini sangat menarik dan bagian perilaku pasar pembelian. Apa yang terjadi ketika kita kenali dulu nih kebutuhan kita apa? Yang cewek misalnya mau beli skincare. Apakah kalian ketika membeli skincare itu tidak menggali atau mencari informasi? Mencari informasi dari mana? Dari dokter. Ya, itu kalau wajahnya perawatan. Iya. Evaluasi alternatif diperlukan. Kemudian baru kita memutuskan untuk membeli itu barang. Kebutuhan konsumen ya, menyadari bahwa kebutuhan itu memang harus dipenuhi. Pencarian informasi. Nah, untuk mencari informasi, konsumen mencari informasi dari pengalaman pribadi, keluarga, internet, atau media sosial. Nah, dari pencarian informasi ini mana yang sering kalian lakukan? Media sosial. Media sosial. Ini yang paling banyak sekarang ya. Cuma pengaruh apa tadi? Teknologi. Nah, kemudian keputusan pembelian di dalam hal ini konsumen itu menentukan produk mana yang akan dibeli. Nah, ini step by stepnya tadi ini penjelasan tentang perilaku konsumen. Kalian lakukan ketika kalian melihat media sosial, ketika kalian ingin membeli sesuatu, Ya komentar. review dan kira-kira tumbler yang akan kita beli, misalnya ya ini contoh ya, tumbler yang kita beli ini ya karena review orang itu di mana sih? Bagus nggak? Bintang 1. Iya, karena ada bintang dalam terkecoh ya. Tren program produk halal atau produk viral di media sosial. Nah, ini kita kan sekarang kan kalau produk ini bicara ya. Nah, selanjutnya kira-kira kalian lebih memilih yang halal atau yang viral? Yang halal. Kalau halal dan viral boleh. Kalau misalnya hanya viral saja, tapi kita nggak tahu dia halal atau tidak. Dilihat dulu. Ya, Harus tadi ya kembali ke awal ya pengenalan produk ya kan. Kemudian ada apa lagi? Memilih, membeli, kita pilih. Kadang ada orang memilih tapi nggak membeli, ya nggak sih? Apa? Skincare. Sosial viral biasa itu fashion skincare yang beraya. Benar. Ternyata sebagian besar penduduk bumi atau di Indonesia ini mungkin wanita kan ya. Iya, bukan salah. Karena laki-laki juga butuh skincare, benar nggak? Iya. Yang kedua, kadaluarsa atau tidak? Karena efeknya kan konsumen kita. Ya. Tapi karena dia bilang yang pakai banyak, ngomong-ngomong begini contoh. Kita sekarang mau produk ya, sama ini Habilosti. Nah, coba ya, kita ulas dulu ya. Nah, karena kita konsumen ya,
Kita ulang dulu produk skincare ini. Tadi ada 6 HB listing. Ada hal berdoanya enggak? Ada yang enggak, ada yang ada. Hati-hati kita sebagai konsumen ya, berarti kita harus melihat kira-kira produk yang akan kita konsumsi atau kita pakai sudah aman atau belum. Jangan sampai kita termakan perilakunya tadi. Benar? Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah, kesimpulannya apa? Bahwa ya, analisis perilaku masyarakat membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Ya, berarti oke, intinya adalah perusahaan ya dapat memahami apa sebenarnya yang diperlukan oleh konsumen, masyarakat, konsumen, ya. Jangan sampai ya kita membuat produk tapi kita lupa ya, kita turun ke lapangan, kita melakukan observasi, menganalisa kira-kira masyarakat seperti apa. Jangan sampai ketika kita buat produk tapi kita asal main menciptakan produk karena tadi pesaing meluncurkan itu, kita menunjukkan produk itu dan tanpa kita melakukan survei Observasi. observasi. Karena ini ada produk viral itu namanya es kepamilo, tahu? Itu zaman kalian SMA ya, SMP. Es kepamilo di tiap titik di dalam satu jalan itu es kepamilo itu berderet. Ya Bu. Iya kan? Sudah berapa tahun yang lalu atau? Apakah itu eksis sekarang? Nah, maksud itu ketika kita punya produk jangan sampai seperti itu. Jadi kita analisa dulu apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih kebutuhan konsumen saat ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan kembali?